wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. La tatlub iwadan an amalil, itu bukan? Itu udah ya? Itu udah belum? Itu udah. Yang ke al-khamsa wa salasun ba'da mi'ah. Oh ya, iya. Sedikit saya sampaikan pengajian kemarin bahwasanya makalah yang kemarin masih ada keterkaitan dengan sebelumnya yang berkaitan dengan rentetan penjelasan ibadah yang bernama sholat. Bahwasanya kita sebagai hamba, abdun, melakukan kewajiban kita menjalankan ibadah. Janganlah ibadah yang kita lakukan lantas kita berharap bahkan menuntut kepada Allah agar amal kita diganti dengan berupa pahala, ganjaran ataupun surga. Kata beliau, karena apa? Karena hakikatnya apa yang kita lakukan semua berkaitan dengan ketaatan ibadah, bal huwa fa'ilu lahu haqiqatun. Semuanya itu sebenarnya adalah Allah yang melakukan secara hakikat. Betul nggak Bu? Secara hakikat, bal huwa al-fa'ilu lahu haqiqatan. Melainkan apa yang kita lakukan ketaatan ibadah, sholat, ngaji, bekerja, semua rutinitas kita dari melek mata sampai merem, hakikatnya semualah Allah yang melakukan itu. Makalah ini mengatakan, janganlah kau menuntut ganti amal ibadah yang engkau lakukan dengan tuntutan kepada Allah berupa pahala, ganjaran, surga di sisinya. Terlalu jauh. Karena hal ini adalah pasti yang Allah berikan, maka dituntut bagi kita, kalau engkau ingin menuntut Allah atas amal ibadahmu tentang ganjaran, pahala, surga, maka Allah balik menuntut. Apa tuntutan Allah? Lakukan ibadahmu hanya untukku, ikhlas karena aku. Lakukan ibadahmu hanya untuk aku, kholisan, murni karena aku. Karena apa? Karena amal ibadah yang akan diterima oleh Allah adalah amal ibadah yang murni. Karena Allah. Seandainya ibadah yang kita lakukan dicampur dengan keinginan diri kita, surga dan sebagainya, berarti sudah tercampur. Kalau bahasa ulama, ibadah kita cacat, rusak, sudah tercampur keinginan hawa nafsu sendiri. Bahkan Allah hanya menginginkan li alaika faridah walaka alaya rizqun, seperti apa yang disampaikan Allah firman-Nya di dalam kitab Taurat Nabi Musa alaihissalam kepada umatnya, li alaika faridah walaka alaya rizqun, lakukan saja kewajibanmu kepadaku, niscaya aku akan tanggung rezekimu. Rezeki itu bukan harta, kesehatan, kesempatan, keluarga, lingkungan, tempat kerja kita dan sebagainya, itu rezeki. Maka semua yang Allah berikan itu berupa rezeki. Kalau engkau melakukan ibadah karenaku, melakukan kewajiban hanya untukku, niscaya apa yang menjadi kebutuhan engkau akan aku tanggung. Ini Allah yang berkata.
Janganlah kamu menuntut terhadap amal ibadahmu untuk mendapatkan pahala dan sebagainya sebagai ganti. Sedangkan apa yang engkau lakukan ibadah itu bukan engkau sendiri yang melakukan, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita. Maka kata ulama, at-ta'atul hadiah. Ketaatan kita itu sebenarnya hadiah dari Allah. Pahala yang Allah janjikan hadiah buat kita. Itu sudah sampaikan di dalam pengajian yang lalu. Sampai sholat pun kita dituntut untuk menjadi sholat ibadah yang sempurna. Apa itu? Ibadah sholat sempurna adalah ibadah yang memperhatikan syarat sah rukunnya sholat, sunnahnya sholat, mengetahui makruhnya sholat, mengetahui haramnya sholat. Apa saja itu sempurna secara kacamata fikih. Sempurna kedua adalah ditinjau dari kondisi hati sebagai tempat untuk niat. Maka niat agar kita ditata dari mulai kita niat sholat sampai akhir. Bahkan ulama mengatakan hadirnya hati itu menjadikan ruhnya sholat. Hadirnya hati itu menjadi ruhnya sholat. Wa in aqalla ma yabqa bihi ramakun ruh. Bagaimana seumpama ibadah kita lakukan tanpa ada ruh? Kata ulama, al-khuduru inda takbiratu wa nuqsanu fihi halak. Paling sedikitnya khusyuk, lakukan khusyuk di saat kita melakukan takbir. Lakukan itu. Meskipun sholat kita secara dari awal sampai akhir tidak sempurna secara khusyuk, tapi lakukan minimal di saat takbir. Apa? Waqad, kata ulama, kalau seseorang di dalam takbirnya dia lakukan untuk niat secara khusyuk, diumpamakan seperti napas terakhir. Seperti napas terakhir yang masih tersisa. Jadi kalau orang khusyuk di dalam takbirnya, berarti dia memanfaatkan napas terakhir yang masih tersisa. Bagaimana kalau seumpamanya napas terakhir tidak digunakan untuk takbir dengan khusyuk? Kata beliau, halakun. Salat kita akan hancur. Gimana mau khusyuk orang takbirnya enggak? Ya, syukur-syukur seluruh salat dari awal sampai akhir kita hadir hati, khusyuk dan sebagainya. Syukur-syukur. Maka minimal di saat takbir kita khusyuk, insya Allah akan menjalar kepada semua rangkaian ibadah dari awal sampai akhir, insya Allah. Makanya wa kam min hayyin la harakalahu. Banyak orang yang hidup tapi tidak bergerak. Qaribun min mayyiti, itu lebih cenderung dekat dengan yang namanya mati. Wassalatul ghafil fi jam'ihima illa inda takbiratin. Jadi salat bagi orang yang lalai itu dari awal sampai akhir, minimal di saat takbir kita khusyuk, itu diumpamakan seperti salat yang hayyun la harakatalahu, atau mengatakan hayyun bila harakah. Kalau orang salat takbirnya khusyuk, mending ada hidupnya, cuman la harakah, tidak bergerak, hidup tapi tidak bergerak, mending masih ada hidupnya. Coba kalau takbirnya nggak khusyuk, mati pisang. Itu ulama mengkiaskan. Nah, di dalam ibadah apapun, seyogianya kita harus niatkan dengan benar, sesuai dengan kesempurnaan sholatnya, niat yang benar dan sebagainya, agar apa yang kita inginkan Allah meridainya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza arada ayyudhhira fadlahu 'alaika khalqa fika wa nasaba ilaik.
idza arada ari kalane ngarepaken sapa Allah ayyudkhira ing nyento nampakaken. Jadi Jawa ya. Lupa. Apabila Allah menghendaki yudhiru fadlah, menampakkan, menzahirkan karunia, anugerah Allah kepadamu, maka khalaqa fika, Allah akan menciptakan, menjelmakan, menjadikan kepadamu berupa amal wa nasaba ilaika, yang mana amal itu akan dinisbatkan, disandarkan kepada dirimu. Amal yang akan dinisbatkan, disandarkan, disematkan kepada diri kita. Jadi merupakan salah satu anugerah jika seseorang melakukan amal ibadah, amal ibadahnya itu dinisbatkan kepada diri kita. Bahkan kebanyakan kita ngaku amal kita, ngaku. Berarti Allah sedang menampakkan, menzahirkan, memperlihatkan karunianya, anugerahnya, pemberiannya kepada kita. Disebabkan Allah memunculkan, menjadikan, menjelma, ataupun memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan amal ibadah apa saja. Sholat, ngaji, bekerja, membantu orang lain, bernapas, dan semuanya. Itu Allah berikan kepada kita. Lantas amal yang kita lakukan disandarkan ke kita, bahwa yang melakukan itu kita. Hakikatnya Allah. Ya Allah. Hakikatnya idza arada ayudhira fadlahu alaika. Kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syarqawi rahimahullah, berkata Al-Imam Syarqawi di dalam syarahnya, idza arada, di sini ada tanya, fadlahu alaika wa ihsanahu laka, anugerah, pemberian, karunia kepadamu, ihsanahu laka, maka Allah akan memberikan berbuat baik, melakukan akan memberikan kebaikan kepada kita. Berupa apa? Khalaqa ay al-amala, yaitu beramal, melakukan amal, fika, di diri kita, yang mana amal itu wa nasaba ilaka, disandarkan, dinisbatkan kepada dirimu. Ayna sabahu ilaika bi an qala fika indal malaikatihi innaka muti'un wa muttaqin wa mustahidun wa amilun, au nasabahu ilaika ala alsinatil ibadi bi ayyutliqa alsinatuhum bi annaka muti'un wa muttaqin ilahiri. Amal yang dinisbatkan kepadamu bi an qala fika, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya berkata, innaka muti'un, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang muti', yang kuat, yang mampu, wa muttaqin, kau adalah orang yang bertakwa, wa mustahidun, engkau adalah orang yang bersungguh-sungguh, wa amilun, engkau adalah orang yang beramal. Au nasabahu ilaika, atau amal itu dinisbatkan kepada kita, ala alsinatihi ibadi, yang mana Allah titipkan, Allah berikan kepada lisan setiap hamba orang lain sebagai penyaksian keagungan Allah terhadap amal yang kita lakukan. Dengan apa? Bi ayyutliqu alsinatahum bi annaka muti'un wa muttaqiun. Dengan apa? Lisan orang lain berbicara sebagai penyaksian amal yang kita lakukan. Oh, Bapak Ono mah orangnya rajin, tuh, lisan orang. Oh, dia mah rajin orangnya, ahli ibadah, luar biasa zuhudnya, dia orangnya sabar, tuh. Lisan orang menyampaikan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itu adalah anugerah Allah Subhanahu. Hati-hati, ada warningnya, hati-hati. Lisan yang Allah ucapkan untuk menyaksikan keagungan yang Allah berikan kepada kita, itu adalah karunia Allah Subhanahu. Siapa yang menggerakkan lisan mereka? Siapa, Bu?
siapa yang menyaksikan dengan lisan dan mata kepala mereka bahwa Anda adalah orang yang takwa, orang yang ahlil amal, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang kuat, orang yang dermawan, orang yang peduli, orang yang murah tangan, orang yang sebagainya. Allah sedang menampakkan anugerahnya atas amal yang diberikan kepada kita, disaksikan oleh orang banyak, orang lain. Fa idza syahidal abdu hadzal fadl azim, di saat para hamba manusia orang lain menyaksikan anugerah pemberian Allah yang agung, wastawla alaihi hajala wa istawla alaihi hajala khojala wal haya'u, wawunya wawu tegese, wal haya'u minasayyidil karim, sesungguhnya kata khojala itu maknanya malu, wastawala alaihi hajala, maka bagi seorang hamba yang dirinya sadar bahwa amal yang dia lakukan adalah anugerah dari Allah, maka dia akan merasa malu di hadapan Allah Subhanahu untuk mengakui amal itu adalah dia sendiri, dia banget. Maka kalau dipuji, hati-hati, jangan langsung tinggi hati. Luar biasa Bapak ahli. Oh iyalah kita. Terkadang begitu. Lah iya kita. Gitu. Hati-hati itu. Tapi kalau seorang hamba yang memiliki etika ataupun adab, di saat dipuji orang, ada orang yang menyampaikan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, nggak ngaku. Dan dia justru merasa malu. Lam yansib li nafsihi, tidak ingin menisbatkan kepada dirinya. Lam yunsib li nafsi syai'an min mahamidi as-sifati wa mahasinil a'mal. Dia tidak ingin menisbatkan, menyandarkan segala sesuatu apa amal ibadah yang dia lakukan kepada dirinya, baik itu pujian orang lain ataupun kebaikan amal yang kita lakukan. Dia tidak akan menisbatkan, dia tidak akan mengaku itu. Kenapa? La haqiqatun wala adaban, karena secara hakikat kebaikan yang kita lakukan itu adalah fadl, anugerah, pemberian dari Allah. Wala adaban, bahkan tidak beradab jika seorang melakukan amal kebaikan dia merasa bangga diri, ngaku, ya kan, ngaku dan sebagainya, bahkan ingin dilihat orang, bahkan ingin ditampakkan orang dan sebagainya. Berarti itu orang tersebut wala adaban, tidak memiliki etika. Idla ahliyata fihi lidalik, meskipun dia melakukan amal baik, meskipun dia tidak akan ingin menisbatkan kepada dirinya. Karena apa? Semua yang dilakukan itu dari Allah. Hakikatnya kita itu tidak mampu, tidak memiliki kekuatan apapun atas amal yang kita lakukan. Idla ahliyata fihi lidalik, karena saya bukan orang ahli yang melakukan amal saleh, meskipun karena dia merasa malu. Ini kata beliau. Wa amma madzamus sifat, karena buruknya sifat yang kita muncul dari kita. Jika kita dipuji, kita besar hati, merasa orang yang dikatakan kepada kita merasa itulah kita yang melakukan. Wal a'malu wa masawiha, dan amal-amal dan juga apa yang dilakukan. Pamuqtadil adabi annahu yudifu dzalika ila nafsih, maka bagi orang yang memiliki adab, dia tidak akan menyandarkan itu kepada dirinya. Wa ya'tarafu bihi annahu min apa itu? Min apa kok? Min zulumati min apa? Lam mimha min zulmihi wa jahlihi.
melainkan atas amal yang dilakukan dirinya merasa berbuat zalim dan merasa bodoh. Ini orang-orang yang melakukan amal kebaikan tapi dengan adab dia tidak merasa. Bahkan orang alim itu jika melakukan amal ibadah Ibu kelihatan di belakang. Saat orang alim beramal dengan ilmunya, istawaita lahu qulubal mu'minina. Ida amala al-alimi bi ilmihi istawtalahu qulubal mu'minina fala yakrahu illa man bihi marad. Di saat orang alim mengamalkan ilmunya, maka hati orang mukmin itu akan cenderung dan condong lahu kepadanya. Orang alim. Fala yukrahu illa man bihi marad. Kecuali. Jadi condongnya itu tidak benci. Condongnya itu tidak merasa benci kepada orang alim yang mana dia mengamalkan ilmunya. Kecuali bagi orang yang memiliki hatinya itu sakit. Itu bagi orang yang sakit melihat seseorang melakukan amal baik, itu dia akan benci. Bahkan iri, ria, hasud, dan sebagainya. Karena apa? Dia memiliki penyakit di dalam saya ulangi. Manakala seorang orang alim itu mengamalkan ilmunya, maka mereka akan condong, orang-orang mukmin itu akan condong, tidak akan membencinya, kecuali bagi orang yang di dalam hatinya memiliki penyakit. Tuh, maka penyakit fisik sama penyakit hati itu gelombang dahsyat yang bisa merusak itu disebabkan penyakit hati daripada penyakit fisik. Puyeng, sakit gigi, sakit perut, pegelino, pada encok masih mending. Sebab yang diserang yang rasa sakit diri kita. Tapi kalau penyakit hati itu semua kena semua. Melihat orang baik nggak suka. Ya kan? Lihat orang bersedekah, dia julidin. Lihat orang rajin ngaji, ngapain? Ngecengin baik. Pokoknya segala sesuatu yang baik di mata dia buruk, disebabkan karena ada penyakit hati yang menghalangi dia untuk menilai sesuatu secara objektif. Gelap jadinya. Masih mending sakit gigi daripada sakit. Kata siapa tuh?
Gak ada sahabat tuh. Nah, itu orang alim. Maka orang alim melakukan itu pun dia sadar. Amal baik, amal soleh yang dia lakukan semata-mata taufik hidayah, inayah dari Allah. Dia akan menutup mata untuk mengakui kebaikan yang dia lakukan itu dia yang melakukan, tidak, melainkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sahal bin Abdullah qaddasallahu sirruh ida amilal abdu hasanatan. Ada perkataan dari Imam Sahal bin Abdullah. Beliau berkata, ida amilal abdul hasanatan. Jika seorang hamba melakukan amal baik, amal hasanah, wa qala, maka hamba itu berkata, ya Rabb, bifadlika apa itu? Mim apa ain? Ya Rabb, bifadlika istakmalta wa anta a'anta wa anta syahalta. Syakarallahu ta'ala dzalika lahu wa qala lahu ya abdi anta ata'ta wa anta taqarrabta. Kata beliau, jika seorang hamba melakukan kebaikan amal soleh, ketaatan ibadah, lantas dia sadar, ya Rabb, wahai Tuhanku, dengan anugerah dari Engkau, istakmalta, Engkau memberikan aku kekuatan untuk bisa beramal. Wa anta ananta, dan dengan Engkaulah memberikan pertolongan kepadaku. Wa anta sahalta, dan dengan engkaulah memberi aku kemudahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini. Jadi sadar, Pak. Ini seorang hamba tuh. Maka kita melakukan kebaikan, jangan lupa kebaikan itu adalah semata-mata pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bersyukur, syakarallahu ta'ala dzalika lahu. Allah bersyukur kepada hamba yang melakukan amal ibadah, dia sadar bahwa ibadah yang dia lakukan itu atas anugerah, pertolongan, amal, dan kemudahan dari Allah Subhanahu. Allah menjawab, ya abdi, wahai hambaku, anta atokta, wahai hambaku, engkaulah yang sebenarnya memiliki kekuatan. Wa anta taqarrabta, dan engkaulah sesungguhnya yang mendekatkan diri kepadaku. Jadi ini unik, Pak. Ini hal-hal seperti ini, alhamdulillah saya sering menyaksikan. Begitu agungnya orang alim, begitu besarnya hati orang alim, melakukan amal ibadah, kalau dipuji nggak ngaku, Pak. Nggak ngaku. Maturun Pak Ustaz, jenengan mohon maaf, buat tenang. Jadi nggak ngerasa. Jadi dia di dalam hatinya merasa dirinya itu tidak melakukan itu. Hakikatnya Allah Subhanahu. Terima kasih Pak Ustaz, Pak Kiai sudah main ke rumah saya, mohon doanya. Dengan kedatangan Pak Kiai, alhamdulillah, tidak. Semua itu min fadlillah, dari Allah. Luar biasa. Maka ada orang bodoh sama orang alim. Orang bodoh diberikan pertolongan oleh orang alim. Si bodoh berterima kasih, tetapi si alim tidak merasa dia melakukan itu. Akhirnya pujian seorang hamba disambungkan kepada Allah. Ya Allah, berkat Engkau memberikan aku kekuatan, kesempatan untuk bisa membantu si A. Mudah-mudahan apa yang Engkau berikan kepada aku bisa bermanfaat buat si A. Itu luar biasa. Maka jiwa seorang alim, dia tidak akan merasa mengakui kebaikan yang dia lakukan, melainkan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belajar berbuat baik, amal baik, tidak diaku, tidak diaku. Ananiyah, terkadang kita muncul ngerasa memiliki, apa-apa saya,
apa-apa kita, apa-apa aneh, kan begitu biasanya. Itu di kalangan orang-orang arif, ucapan-ucapan kayak gitu dipending, tidak keluar dari mulutnya. Tetapi apa yang dia keluar itu melainkan tahaddusan bin ni'mah, mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu dengan merasa dirinya tidak mengaku. Itu luar biasa. Ini kalau antum semua pernah bergaul dengan para kiai, orang-orang alim itu benar-benar nggak ngaku pisan. Jadi kalau ketemu nyuwun sewu, saya pernah bertemu dengan Abah Lutfi itu main bersinggah di pondok saya, sama-sama tawadunya. Jadi melihat itu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kiai saya nggak ngaku, abah nggak ngaku, ya kan? Jadi kalau kita memiliki hati yang bersih, kita itu akan menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang Allah berikan berupa ilmu kepada beliau-beliau. Coba, kita kan enggak, baru pintar sedikit ngaku. Coba ya. Baru bisa sedikit ngaku. Kalau nggak ada saya mah kayaknya sih tuh. Kalau bukan saya masih kayaknya sih ada kayaknya lagi. Nutup-nutupin. Padahal mengaku dia. Kita itu masih terbelenggu dengan pengakuan ananiyah atas amal yang kita lakukan. Kembali para hadirin sekalian, seorang hamba melakukan amal baik dan dia menisbatkan amal baiknya kepada Allah, bukan kepada dirinya. Ini luar biasa. Wa idza nadhara ila nafsihi, bagaimana kalau seorang hamba melakukan amal kebaikan terus menyaksikan bahwa kebaikan itu adalah atas kemampuan dirinya. Wa qala ana amiltu ana ata'tu wa ana taqarrabtu a'radallahu al-ta'anu. Saya yang melakukan, saya yang memiliki kekuatan, saya yang mendekatkan, saya yang berhasil, saya yang berupaya, saya ada sayanya. Saya yang bekerja, saya yang berusaha. Kalau nggak ada saya, nggak bisa, nggak semaju ini. Kalau tidak ada saya, Allah a'rada, berpaling kepadanya. Apa kata Allah? Ya abdi wahai hambaku, ana wafak. Ana wafaktu wa ana a'nantu wa ana syahaltu. Wahai hambaku, akulah yang memberikan kekuatan kepadamu. Wahai hambaku, akulah yang memberi pertolongan kepadamu. Wahai hambaku, akulah yang memberikan kemudahan kepadamu. Ini jawaban bagi orang-orang yang mengaku amal ibadah yang dia lakukan atas upaya, kekuatan, kemampuan dirinya. Allah akan membalik mempertanyakan, akulah yang memiliki kekuatan, akulah yang memberikan pertolongan kepadamu, akulah yang memberikan kemudahan kepadamu. Wa idza amila sayi'atan, bagaimana kalau seorang hamba melakukan amal buruk, maksiat, keburukan dan sebagainya? Orang yang sadar, seorang murid, wa qala ya Rabb anta qaddarta wa anta qadaita wa anta hakamta ghadibal maula jallat qudratu alaih. Jadi jika seseorang melakukan keburukan, maksiat, dosa, meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban, lantas keburukan itu dinisbatkan, dikembalikan, disandarkan kepada Allah. Ya Allah, aku melakukan keburukan ini karena Engkau yang melakukannya. Ya Allah, aku melakukan maksiat ini karena Engkau yang berkehendak. Ya Allah, aku melakukan mencuri ini karena kehendak-Mu. Sebenarnya saya tidak mau. Maka Allah Subhanahu wa taala ghadiba maula jallat qadratuhu alaih. Allah akan marah kepada seorang hamba
yang mana setiap keburukan yang dia lakukan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ya abdi anta asa'ta, wahai hambaku, kata Allah berkata. Jadi jika seorang melakukan kemaksiatan, dosa, meninggalkan kewajiban dan sebagainya, meninggalkan ibadah kepada Allah, dia kembalikan kepada Allah, maka Allah akan marah kepadanya dan Allah akan berkata, wahai hambaku, anta asa'ta, engkaulah yang melakukan keburukan itu. Wa anta jahilta, dan engkaulah yang sebenarnya bodoh. Wa anta asaita, dan engkaulah yang sebenarnya melakukan kemaksiatan itu. Maka jika ada orang yang ya sering kita mendengarkan, kalau ada tausiah, ada sesuatu mau'izah, sebelum ditutup saya mohon maaf lahir dan batin, kebaikan, kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan, kekeliruan, kehilapan datangnya dari saya pribadi. Itu yang benar tuh. Itu yang benar. Memang itu yang benar. Itu yang benar. Di sini dikatakan, engkaulah yang melakukan keburukan, engkaulah yang bodoh, engkaulah yang sebagainya, engkaulah yang zalim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qala ya Rabb wa anta asaita, wa idza qala, dan berkata hamba kepada ya Rabb, anna zalamtu wa ana asatu. Tapi kalau seorang murid, seseorang yang sadar di saat dia melakukan kemaksiatan, dosa, dia akan memanggil Allah, ya Rabb, anna zalamtu, aku berbuat zalim kepadamu ya Allah. Wa ana asatu, ya Allah, aku telah berbuat buruk ya Allah. Wa ana jahiltu, akulah yang bodoh ya Allah. Ada penyesalan. Maka maksiat, dosa yang dilakukan bagi orang di atas dasarkan, dilandaskan karena nafsu, Allah akan membuka pintu sebesar-besarnya jika kita bertobat kepada Allah Subhanahu. Tetapi jika dosa yang kita lakukan karena kesombongan, keangkuhan kita kepada Allah, maka Allah tidak akan membuka pintu seperti apa yang dilakukan oleh iblis. Allah tidak akan memaafkan itu. Karena apa yang dia lakukan? Karena dia merasa sombong. Tapi jika maksiat, dosa, kesalahan yang kita lakukan lantas kita sadar dan bersimpuh di hadapan Allah, kembali lari kepada Allah, maka Allah akan membuka pintu taubatnya yang seluas-luasnya. Wala tai'asu min rahmatillah, janganlah engkau putus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sering kita mendengar. Di zaman dulu kita masih kecil, mungkin bapak-bapak ingat nggak yang usia lahir 80 ke bawah, orang-orang yang zaman now. Ini zaman now apa zaman jadul? Kenapa orang melakukan amal baik? Itu untuk mengingatkan kepada dirinya bahwa dirinya itu tidak memiliki kekuatan. Bahkan kita sendiri itu melakukan amal ibadah itu ya harus bersandar kepada Allah. Dulu kalau kita dengar, zaman dulu kecil saya itu, setelah adzan subuh kita melakukan sholat qobliyah subuh sambil nunggu orang datang jamaah, datang ke masjid. Orang-orang dulu sering pujian. Dengar nggak? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana. Terus orang kompak belum pada datang, dibaca terus Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana
taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba ya Allah, di saat azan orang nggak bangun, di saat azan orang nggak ke masjid, tapi di saat mendengar pujian itu langsung bangun. Ya Allah, Rabbana, ya Rabbana, sadar diri ya Allah. Padahal ini doa Nabi Adam. Di saat beliau bertobat memohon ampun kepada Allah setelah melakukan kesalahan di hadapan Allah, memohon kepada Allah, Rabbana ya Rabbana, ya Allah, ngerasa diri kita itu berbuat zalim. Berangkat ke masjid dengan mendengar itu, hati kita merasa langkah yang kita lakukan itu dengan harapan kepada Allah. Ya Allah, saya banyak dosanya Allah, aku mendekat kepadamu ya Allah, sambil baca zikir. Ya Allah, dulu enak banget suasananya. Dulu kalau di sini ada tahtiman, ya bolehlah tahtiman sambil baca terus. Dulu jadi merasa pengakuan diri ya di dalam ayat itu Nabi Adam alaihissalam, Rabbana ya Rabbana, wahai Tuhan, zalamna, aku berbuat zalim, anfusana, terhadap diriku, wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni memaafkan dosaku, lanakunanna minal khasirin, niscaya aku adalah bagian daripada orang-orang yang rugi, tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Akhirnya Allah mengampuni. Karena apa? Dosa yang dilakukan Nabi Adam karena nafsu. Beda dengan iblis alaihissalam. Ini pengakuan. Nah, bagi orang-orang yang melakukan keburukan, maksiat, ya Rabb, ana zalamtu wa ana asa'tu wa ana jahil, ya Allah, aku bodoh, aku berbuat buruk, aku zalim, aku ngaku. Apa yang dilakukan? Aqbalal maula jallat qaddartuhu alaih, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuannya, dengan pengakuan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berkata, ya abdi, wahai hambaku. Jadi melihat seorang hamba memohon kepada Allah di dalam melakukan kemaksiatannya, dia mengakui atas apa yang dia lakukan dan meminta kepada Allah. Allah berkata, ya abdi, wahai hambaku, anna qadaitu, akulah yang memberikan keputusan ini kepadamu. Wa anna qaddartu, akulah yang memberikan kekuasaan ini kepadamu. Wa qad ghafartu, sesungguhnya aku mengampunimu. Wa halimtu, dan atas dasar halim itu hilm, kasih sayangku. Wasatartu, dan akan aku tutup atas dosa-dosa yang engkau lakukan. Udah diampuni, dosanya ditutup aibnya. Ya Allah, itu anugerah luar biasa. Anugerah luar biasa. Jika kita melakukan kemaksiatan, dosa, terus kita meminta kepada Allah ampun dan sebagainya, Allah menjawab semua itu dan Allah akan mengampuni. Lantas Allah menutupi aibnya. Itu luar biasa, Pak. Ya Allah, itu anugerah dari Allah, pemberian dari Allah. Coba kalau aib kita diumbar, orang melihatnya, kelihatannya soleh, aslinya toleh, ya kan? Kelihatannya soleh, aslinya, karena kita itu hanya sebatas melihat zahir, kasih. Coba kalau kita jujur, maka ada ulama di suatu ketika ditanya tentang masalah. Ya Syekh, aku bertanya kepada engkau. Ya, tanya apa? A, B, C. Si Syekh enggak menjawab, tetapi menoleh ke kanan, terus menoleh ke kiri. Setelah itu si Syekh ini ditanya dua pertanyaan itu
menengok ke kanan dan ke kiri, dan terakhir dia menunduk ke bawah. Akhirnya sebelum Syekh bertanya, sebelum Syekh menjawab, seorang murid bertanya, ya Syekh, kenapa engkau di saat aku bertanya kau berpaling muka ke kanan dan ke kiri, lantas ke bawah? Jawabnya apa? Atas pertanyaan engkau yang diberikan kepadaku, sebelum aku menjawab, aku bertanya kepada malaikat sebelah kanan, malaikat sebelah kanan pencatat amal baik, malaikat sebelah kiri, malaikat nggak jawab, malaikat nggak jawab. Lantas sisa itu nunduknya apa? Bertanya kepada hati nurani yang paling dalam. Maka kalau kita ingin mengetahui diri kita sebenarnya, nggak usah nanya sama orang, tanya sama diri kita yang sebenarnya. Saya ini soleh nggak sih? Maka hati ini akan bertanya, kau bukan orang soleh. Sholat aja terpaksa doang, sama istri gurak-gurak baik. Kau bukan orang soleh, ngaji karena ingin dipuji orang. Kau bukan orang soleh, beramal pengen dilihat orang. Kau bukan orang soleh. Kenapa? Karena engkau ingin ditampakkan amal ibadah secara dhahir kepada orang, tapi aslinya kau bukan orang soleh. Tuh. Hati yang bertanya. Maka hati itu nggak pernah bohong, Pak. Pernah berbohong? Pernah nggak bohong? Meskipun lisan ini berdosa kepada orang lain, tapi hati tetap. Bener nggak? Coba deh tanya sama hati Bapak. Bapak udah makan belum, Pak? Belum, Pak. Padahal udah makan tadi. Meskipun lisan ini bohong, tapi hati ngomong belum, tapi udah tadi maghrib. Pasti jawab yang benar. Insyaallah. Inilah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Maka jika seorang hamba segala sesuatunya Allah berkehendak, maka dia akan mengikuti apa yang menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan, baru jam 9. Ini di dalam beramal ya Pak ya. Maka Al-Imam Ibn Athaillah memberikan jabaran berkaitan dengan amal zahir yang kita lakukan baik atau buruk. Ya, harusnya kita tidak boleh untuk mengaku itu. Bahkan ulama mengatakan seyogyanya kita, meskipun kita tidak alim, tidak pinter, minimal kita, ini pernah sampaikan di pengajian Permata ibu-ibu kemarin, di pengajian di Blok S, untuk memperjelas. Jadi seseorang itu bukan dilihat dari alimnya. Kata-kata khairun nas itu bukan karena alimnya, tetapi ini kembali kepada amal. Amal baik jangan kita akuin. Minimal kita bisa berbuat baik kepada diri kita, keluarga, orang lain. Kemanfaatan ini yakini bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu, baik ilmu, tenaga, pikiran, harta yang kita miliki untuk bisa membantu orang. Yakini itu adalah rezeki dari Allah agar disampaikan kepada orang yang membutuhkan, dan yakini itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mengganti itu semua. Apa kata ulama? Minimal kita menjadi orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini saya ulangi. Saya hapus. Meskipun ini sudah berkali-kali saya sampaikan agar kita memahami dan mengetahui. Ini sebuah hadis. Khairun nas anfa'ahum linnas. Bukan a'lamahum. Bukan ilmunya.
sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang, bukan ilmunya. Bukan sebaik-baik orang adalah ilmunya, bukan. Tetapi maka manfaat itu ada potensi kepada setiap orang. Bahasanya ada soft skill. Ada orang yang secara akademisi pinter, cerdas, ya kan? S2, S3, S lilin, S00, S2. Secara akademisi dia pandai, secara ilmiah dia jago. Tapi jangan salah, Allah memberikan kecerdasan di setiap manusia, itu akan Allah berikan juga soft skill. Apa soft skill? Bukan soft skill, bukan. Soft skill yang tidak didapat dari meja bangku pendidikan akademisi. Tidak. Apa itu? Suatu kemanfaatan apapun yang kita miliki itu akan dirasakan kepada orang lain jika Allah memberikan itu sebagai anugerah. Di pondok ngaji, nggak pernah ngaji. Di pondok nggak pernah dapat ranking. Di pondok cuma tidur doang, tapi bermanfaat. Itulah soft skill yang Allah berikan. Di sekolah SMA, S1, S2 nggak dapat ranking. Pendidikan tidak bisa ngikutin, bahkan asal ngikut doang. Tapi dia memiliki kemanfaatan buat orang lain. Bisa marhaban, bisa ngaji anak-anak, TPQ, ya kan? Bisa membawa ibu-ibu untuk sama-sama ngaji, bersemangat ngaji. Itu sesuatu hal yang bisa dijadikan sebagai jalan untuk namanya soft skill. Bisa berkomunikasi dengan ibu-ibu atau bapak-bapak, mengajak kebaikan demi itu soft skill tuh. Nggak ada di sekolahan, tapi Allah berikan itu. Nah, kemanfaatan ini berkesinambungan kepada setiap orang di luar kemampuan pribadi yang Allah berikan berupa kecerdasan dan kepintaran. Jadi kemanfaatan ini syaratnya bukan pintar, tapi syaratnya adalah dia mau berbagi dan dia mau Coba, orang yang bermanfaat, ilmunya, tenaganya, itu pasti pengen menderma dan pasti mengorbankan sesuatu yang dia miliki. Kalau dia punya ilmu, dia pasti akan mengorbankan Kalau dia punya harta, pasti ingin mengorbankan harta. Itu soft skill yang Allah berikan kepada seseorang di luar kemampuan nalar secara akademisi. Ya Allah, dulu mah sekolah cuma tidur doang, tapi geningan jadi palurah, geningan jadi bupati. Coba, berarti sosok pribadi seseorang itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dan Allah berikan. Khairun nas anfa'hum. Jangan kecewa dan sedih hati, jangan berkecil hati jika dilihat dari latar pendidikan kita nol, bahasanya nol, tapi Allah memberikan kemampuan, anugerah berupa taufik hidayah kepada orang yang mau bergerak, yang mau memberi, yang mau karena manfaat ini harus didorong dengan sifat dermawan, Pak. Kalau nggak ada sifat dermawan, nggak bisa. Karena orang memberi harus punya sifat memberi dulu. Maka munculkan sifat untuk menderma. Harta kita dermakan, ilmu, tenaga, kemampuan, waktu. Ya, coba ibu-ibu yang jadi ketua majelis taklim, ya kan? Ngatur jadwal, ngajak orang, belajar hadroh, didik anak-anak, TPQ, itu anugerah dari Allah. Jangan diaku. Padahal sekolah cuma SD doang umpama, tapi Allah berikan itu. Maka kita tahadusan binikmah, hidup di Gramapuri itu nikmat, indah. Allah berikan anugerah kepada kita yang dulu di kampung nggak bisa manfaat, di sini bermanfaat. Sadar nggak? Sadar nggak? Itulah Allah berikan kepada kita. Apa kata ulama? Kun nafi'an. Yang sudah pernah kemarin ngaji blok S, anggaplah baru dengar.
kun nafi'an walau biniyati. Jadilah engkau menjadi orang yang memberikan manfaatan meskipun hanya sekedar niatan. Walau hanya sebatas niat. Enggak bergerak, tapi minimal memiliki niatan baik. Kemarin saya katakan, orang baik itu mudah. Setiap orang bisa baik. Dengan apa? Orang kalau diem, dia dikatakan baik. Tapi jika orang menjadi manfaat, butuh tenaga, pikiran, upaya. Maka menjadi orang manfaat itu lebih berarti daripada orang baik. Sebab orang manfaat itu pasti memberikan kebaikan. Orang yang memberi manfaat pasti memberikan kepada orang lain. Terus fa innallaha idza ra'a fika khairan yassarraka. Kenapa kemanfaatan itu hanya sebatas niat pun masih dianggap baik? Fa innallaha idza ra'a fika khairan. Sesungguhnya Allah jika melihat di diri kita masih ada kebaikan, ketulusan, keikhlasan, harapan, terus apa lagi? Niatan di dalam hati kita. Yassaraka bil khair, maka Allah akan memberikan jalan kepadanya untuk mampu melakukan kebaikan. Untuk melakukan asal kita memiliki benih di dalam hati untuk melakukan minimal niat. Maksudnya apa? Kita nggak bisa bantu minimal dengan doa, ya kan? Kita tidak bisa memberi, minimal kita disupport dengan motivasi, ya kan? Nggak bisa memberikan harta dan sebagainya. Yang penting memberikan motivasi. Itulah amaliyah para ulama sebenarnya. Ulama itu tidak memberikan harta, membantu duit, uang dan sebagainya, tapi lebih cenderung untuk memberikan kemanfaatan berupa ilmu, untuk memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk bisa menghadapi apa yang dilakukan oleh seseorang di saat dalam keterpurukan, agar dia kembali kepada Allah yang maha segalanya, maha kuat, maha bijaksana, maha segalanya. Hakikatnya kita itu lemah. Maka kemanfaatan yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah sebagai anugerah buat kita sekalian. Allahumma. Nah, Al-Imam Jaruk, Abi Abbas Ahmad Zaruk Al-Fasi di dalam kitabnya Muqaddimah Tasawuf, orang yang memberikan manfaat itu dibagi tiga. Satu, nih nafi'un, bagi tiga. Satu, rajulun naf'ahu Nah, kalau waktu permata nggak dijelaskan, kemanfaatan itu nggak dijelaskan. Tapi dalam kesempatan ini saya jelaskan bahwasanya orang yang memberikan manfaat itu bagi tiga. Dilihat dari kemanfaatan. Satu, rajulun nafa'allahu binafsihi wala yanfa'
Jadi nanti ditulis aja di foto aja Pak. Jangan ditulis lamaan. Ibu bentar kasih. Rajulun naf'ahullahu bi nafsihi walam yanfa' bihi ibadahu. Satu, seseorang yang Allah berikan kemanfaatan cuman manfaatnya buat dirinya sendiri. Walam yanfa' bihi ibadahu, tidak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Jadi minimal kita memiliki sesuatu ilmu, harta, kesempatan, tenaga bisa bermanfaat buat diri kita sendiri. Maka ada kata di dalam ku anfusikum, jagalah diri kamu sekalian, personal secara individu, seorang lelaki, wa ahlikum, dan keluargamu. Nah, Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita mampu menjadi seorang pribadi yang mampu menjaga, memberikan manfaat minimal pada diri kita sendiri, lantas kepada istri dan anak. Sama. Kriteria pertama adalah seseorang yang Allah beri kemanfaatan, cuman kemanfaatan ini hanya kembali kepada dirinya sendiri. Walam yanfa' bihi ibadahu, tetapi tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa itu? Huwa shalih khafiyun. Orang soleh, orang yang baik, tapi dia menutup diri. Ini banyak. Di Gramapuri orang-orang soleh banyak. Menutup diri. Al-ghani mu'tazilun. Orang kaya, tapi dia menutup diri dari kekayaannya. Tidak ditampakkan. Ini adalah termasuk salah satu orang yang ahli taat. Cuman hanya bermanfaat buat diri sendiri. Maka orang ngaji ya minimal buat diri sendiri. Syukur-syukur bermanfaat buat orang, lebih dikembangkan. Kedua, ke bawah tuh. Gak apa-apa Pak. Rajulun nafa'a Oke, monggo. Monggo lagi. Lanjut. Nggih, siap. Assalamualaikum. Wassalam. Beliau mau masuk shift 2. Siap. Tipe kedua yang berkaitan dengan kemanfaatan, rajulun nafa'allahu bihi ibadahu. Seseorang yang Allah beri kemanfaatan ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kepada orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain, wala yanfa'uhu bi nafsihi, tetapi dia tidak memberikan manfaat buat dirinya sendiri. Buat dirinya sendiri. Wahum al-fuqaha wal ulama alladzi laysat lahum a'malu sabitah wala ahwalu sahihah bal qana'u. Ini siapa dia? Adalah orang ahli fuqaha dan ulama yang mana dia laysat lahum a'malun sabitah. Dia tidak mengamalkan ilmunya secara konkret. Nauzubillah. Jadi orang yang kedua, orang yang diberikan kemanfaatan cuman buat orang lain, tidak diberikan kemanfaatan buat dirinya sendiri. Yang ketiga, rajulun nafa'ahu bi nafsi wa nafa'a
Coba. Rajulun nafa'allahu binafsihi wa nafa'a bi ibadahu. Ini yang lebih afdol. Siapa? Seseorang yang Allah kehendaki untuk bisa memberikan kemanfaatan pada dirinya dan juga buat orang lain. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan manfaat kita semuanya. Siapa itu? Hum ulama'ul amilun. Seorang ulama yang mengamalkan ilmunya. Yaitu siapa? Al-arifun al-mursidun. Orang yang arif, orang yang bijaksana, orang yang mengenal Allah, yang mana dia mursidun, memberikan petunjuk, hidayah, mengarahkan kepada orang ayyudu bil ilm, mengikat mereka, mengajak mereka untuk menghiasi dirinya, berkecimpung, mengajak dengan ilmu. Berarti orang yang sering mengajak ngaji, belajar, dan sebagainya itu adalah termasuk golongan orang yang ketiga. Bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri dan juga bisa bermanfaat buat orang lain. Wa khussu bil basirah wa zaharu. Nah, beliau orang-orang ulama ini mengajaknya pun dengan kacamata basirah. Apa basirah? Bi ahlakil hamidati, dengan ahlak yang baik, yang terpuji, mengajaknya dengan ikhlas, ya kan? Terus memberikan sesuatu yang terbaik, terus mengingatkan kepada hal-hal yang buruk. Ini ulama. Jadi dialah seseorang yang Allah berikan kemanfaatan ilmu, tenaga, pikiran, kesempatan, waktu, tempat dan sebagainya, akal bahkan dicurahkan buat dirinya sendiri dan juga buat orang luar biasa. Maka Allah mengharapkan kepada kita yang pertama menjadi seorang hamba yang sebenarnya dan juga menjadi seseorang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Minimal diri sendiri. Minimal diri sendiri. Ada yang bertanya, Bu? Pak? Ada yang bertanya? Madamika in arja'aka ilaika wala tafruq madaihuka in azhara judahu alaika la nihayata limadamika. Tidak ada batas akhir keburukan, kejelekan jika Allah Subhanahu wa ta'ala arjaka ilaka, mengembalikan kepada dirimu, wala tabruk, dan tidak ada batas akhir ataupun tidak akan ada habis-habisnya jika madaihuka in azhara judaka alik, kebaikan itu jika Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan judaka, kemurahannya kepadamu. Maksudnya apa? Jika keburukan itu disematkan kepada kita, maka keburukan itu selalu ada. Selalu ada. Tetapi sebaliknya, jika pujian ini Allah berikan kepada seseorang atas kebijaksanaan, kasih sayangnya kepada seseorang, maka pujian ini tidak ada habis-habisnya. Maka ulama dikatakan meninggal ratusan tahun, tapi tetap dipuji, ya kan? Diingat namanya, dikenang jasa-jasanya, dikenang kebaikannya. Hakikatnya ulama itu adalah orang yang diberikan umur panjang. Nah, tulul umur itu ulama mengatakan yang dikatakan panjang umurnya panjang itu bukan karena dilihat dari batas. Usia 40 tahun, 42 tahun udah meninggal. Tapi dilihat kemanfaatannya. Kembali kepada jika umurnya pendek tapi memberikan manfaat kepada orang lain, kemanfaatan itu akan memberikan orang yang sudah meninggal itu seolah-olah masih hidup. Jadi diberikan umur panjang. Jadi bukan batas usianya, tetapi kemanfaatannya. Maka ulama dan Nabi sendiri, jika ingin menjadi seseorang yang mulia, maka jadilah orang yang memberikan manfaat buat lingkungan kita, keluarga kita, dan sebagainya. Nah,
ulama mengatakan di dalam kitab Adabud Dunya, ada orang bodoh sama orang alim. Ada orang bodoh sama orang alim. Orang bodoh itu tidak bisa menghargai, menghormati kedudukan seseorang itu memiliki ilmu ataupun tidak. Dia memiliki akhlak ataupun tidak, memiliki sifat-sifat Nabi Muhammad ataupun tidak akan bisa melihat. Karena hatinya ataupun melihat kacamata dengan kebodohannya. Bahkan jangankan orang lain, saudara sendiri, keluarga sendiri ada yang alim. Karena kita bodoh, melihatnya seperti orang biasa. Betul nggak? Biasa. Penghormatannya biasa, kayak teman seperti biasa. Tapi kalau orang alim melihat seseorang dalam keadaan kebodohan, dia bisa menghormati dan menghargai dan memahami atas kebodohan itu. Maka akhlak orang alim tidak boleh merendahkan, mengucilkan, bahkan memusuhi orang yang bodoh. Itu apat orang alim. Apat apa? Apat. Apat itu apa? Afat. Keburukan. Keburukan orang alim jika melihat orang yang bodoh merendahkan, menghina, bahkan membenci. Kenapa? Karena ilmu yang dia punya itu adalah amanah dari Allah agar dia bisa memberikan manfaat kepada orang yang kebanyakan orang alim, pinter, pengen disebut kealimannya, bukan karena ingin tertarik memberikan kemanfaatan kepada orang yang bodoh. Maka melihat ini Imam Zarruq di dalam kitab Muqaddimah Tasawuf menggugah kita mau jadi orang yang pertama, kedua atau ketiga, tergantung kita sesuai dengan kapasitas Anda. Anda sebagai karyawan swasta, tapi minimal bisa memberikan manfaat kepada keluarga, diri sendiri, ataupun masyarakat. Apapun kerjaan kita, apapun kedudukan kita, tapi jadikanlah semua itu bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Maka itulah yang menjadikan berkah kemanfaatan